BTTH Kaisar Api, episode 209. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cek, sepertinya pavilion fans yang kita telah melahirkan sosok yang luar biasa kali ini. Menatap langit, Yanci tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata. Dengan melihat ke langit, ia mampu menahan guntur mendalam bumi, yang merupakan ancaman terbesar bagi para alkemis di masa lalu. Fentian sangat memahami sifat dominan di Xuan Lei. Dua orang tua di apotek sering menyeretnya untuk membantunya melawan, jadi Fentian tahu betul betapa tiraninya pil ini. Orang ini, mungkin bahkan lebih mesum daripada murid yang kau terima sebelumnya. Dan aku tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya diri itu. Aku selalu merasa orang ini akan merebut kembali semua tempat yang hilang sebelumnya dalam kompetisi sekte ini, lanjut Yanci. Ramuan untuk mencapai puncak pangkat kaisar tingkat 2. Guntur mendalam bumi, tapi kurasa bonekanya bukan vegetarian. Aku khawatir boneka itu sendiri bisa dengan mudah menghadapi para petarung kuat di tahap tengah kaisar Do bintang 7. Fentian tersenyum pada Yanci. Kami punya dendam mendalam dengan keluarga kerajaan Xuanling. Setiap kali sekte ini bertanding, banyak murid pavilion fans yang kami yang jatuh ke tangan mereka. Balas dendam berdarah seperti ini harus dibalas. Niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Fentian. Persaingan di sekte ini awalnya adalah pertarungan amarah. Masuk ke dalam, hidup dan mati semuanya terserah padamu, jadi. Yanci menatap Fentian dan teringat beberapa hal menyedihkan, lalu buru-buru menghiburnya. Aku tahu, namun, setiap kali keluarga kerajaan Xuanling berkompetisi di sekte, mereka bertanggung jawab untuk memburu murid-murid pavilion fans yang kita. Kali ini, kuharap Xiaoyan akan membalaskan dendam kita dengan baik, kata Fentian. Untuk kompetisi sekte, meskipun hadiahnya sangat besar, dalam pertarungan hidup dan mati, setiap kompetisi sekte akan kehilangan beberapa murid yang luar biasa. Namun, ada begitu banyak sekte super di Xuantianshan, mengapa mereka adalah pavilion dupa terbakar, jumlah murid yang meninggal setiap tahun adalah yang terbanyak, dan pelakunya adalah keluarga kerajaan Xuanling. Ini, orang itu Xiaoyan. Di luar apotek, Leng Fuyao duduk di sana dengan lesu, jelas tidak tahu harus berpikir apa. Namun saat berikutnya, ketika mata indah itu melihat dan lei hitam di langit, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Sebagai seorang apoteker, dia tahu betul tingkat pil obat apa yang akan memicunya, dan melihat tanda-tandanya, pil obat yang disempurnakan Xiaoyan kali ini sebenarnya setinggi tingkat kedua kaisar. Terlebih lagi, itu masih puncak pangkat kaisar kelas 2. Anda harus tahu bahwa sebelum bertemu Xiaoyan, Leng Fuyao cukup percaya diri dengan keterampilan pemurnian dan kekuatan jiwanya, tetapi setelah bertemu Xiaoyan, harga dirinya tampaknya terpukul. Orang ini, sungguh cabul. Bukan hanya kultivasi doki yang mengalami kemajuan pesat, tetapi bahkan keterampilan pemurnian obat jauh lebih unggul daripada rekan-rekannya. Dan yang paling menjengkelkan, Dan Lei, yang dulu paling merepotkan apoteker kita, berubah menjadi suplemen hebat untuk menjinakkan boneka di tangannya. Tidak, aku harus berusaha sebaik mungkin, aku tidak boleh terjerumus terlalu jauh oleh orang ini. Leng Fuyao mengepalkan tinjunya, lalu berlari langsung ke ruang pil dan mulai berlatih. Pada saat yang sama, Xiaoyan berdiri di langit, guntur bumi hitam yang menyilaukan bagaikan semburan hujan mematikan, mengarah langsung ke boneka iblis emas. Setiap kali petir bumi hitam yang mendalam muncul dari awan petir menghantam boneka iblis emas, garis-garis emas di tubuh klub iblis emas akan tampak lebih terang. Xiaoyan tidak tahu dari mana asal pola emas itu. Satu-satunya yang ia tahu adalah bahwa iblis emas ini telah diubah oleh pamannya, Raja Naga Emas, jadi benda ini pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui Xiaoyan. Namun, Xiaoyan sangat terkejut saat mendapati bahwa setiap kali pola emas itu ditempa oleh Dan Lei, pola itu menjadi semakin bermartabat. Setelah bermartabat, kekuatan boneka iblis emas juga perlahan meningkat. Meski aku tidak tahu sampai di mana batas boneka iblis emas ini, menurut taksiran Xiaoyan, kalau sudah terserap sempurna, bagaimana boneka iblis emas ini bisa setara dengan manusia kuat tingkat kaisar Do bintang 8. Sepertinya sudah hampir sampai. Xiaoyan menatap boneka iblis emas di tengah awan petir di langit. Bau terbakar tercium, lalu ia tak tinggal diam. Ia dengan lembut melepaskan penguasa kuno api abadi di belakangnya, dan perlahan menuju kedalaman badai petir. Dalam kondisi ini, klon menunjukkan bahwa penyerapannya telah mencapai titik jenuh. Jika terus berlanjut, saya khawatir akan meledak dan mati. Boneka iblis emas, kembali.
Xiaoyan mendengus pelan, dan segera memanggil boneka iblis emas keluar dari awan petir. Dan Lei yang sangat ganas ini telah diserap oleh boneka iblis emas, tetapi untuk memastikan pembentukan ramuan yang sempurna, Xiaoyan tentu saja memutuskan untuk memberi Disuan Lei pukulan yang mematikan. Weng om. Jin Yaopuk mendengar kata-kata itu, sosoknya tiba-tiba bergerak, dan melarikan diri keluar awan guntur. Garis-garis emas di tubuhnya tampak jelas, sungguh indah. Hanya saja ketika sosok boneka iblis emas itu meledak, guntur hitam berukuran ratusan meter di langit tiba-tiba mengembun dan muncul dari awan petir, lalu diam-diam melintasi langit dan menyerang boneka iblis emas itu. Senang bisa datang, makan aku satu kaki, penguasa penjara surgawi. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, dan penguasa kuno Yi Guo Heng bersinar terang di telapak tangannya, lalu dia memegang penguasa kuno Yi Guo Heng erat-erat dengan kedua tangannya, tiba-tiba menyambar petir hitam. Bum bum bum, suara memekakkan telinga itu perlahan menghilang dari langit, dan kemudian awan petir yang pekat itu, bagaimanapun juga, tak mampu menahan hantaman dahsyat Xiaoyan, dan langsung menghilang di angkasa, dan langit di atas paviliun Fenxiang pun segera pulih. Langit pun cerah, ini juga normal. Lagi pula, meskipun guntur mendalam bumi hitam itu mengerikan, hampir 9/10 kekuatannya telah diserap oleh boneka iblis emas, jadi bagaimana mungkin ia bisa menahan serangan Xiaoyan? Pada tahap akhir dari Seven Star Dodi, tidak buruk, Xiaoyan melirik boneka iblis emas itu dengan puas, lalu tersenyum. Namun, saat senyuman itu muncul, sebuah retakan samar muncul dari udara tipis di hadapan Xiaoyan. Kemana harus lari? Karena kau diciptakan, maka ada alasan bagimu untuk melarikan diri. Xiaoyan melambaikan tangannya dan meraih ramuan abu-abu seukuran buah lengkeng di tangannya. Saat berikutnya, Xiaoyan kembali ke ruang latihan langsung dengan boneka iblis emas dan pil obat. Selanjutnya, adalah momen krusial untuk membangkitkan leluhurnya, Xiao Xuan. Namun, Xiaoyan tentu saja tidak tahu bahwa seluruh paviliun dupa terbakar mendidih karena kejadian yang dialaminya secara tiba-tiba. Apakah aku sedang bermimpi? Sosok yang tadi tampak seperti kakak senior Xiaoyan dari Istana Manusia. Dan Lei pada level itu sebenarnya seperti balon yang tidak memiliki kekuatan di tangannya. Kakak senior Xiaoyan, selain bakatnya dalam kultivasi ki pertempuran, juga sangat terampil dalam memurnikan obat, yang benar-benar membuat kami malu. Para murid paviliun Fenxiang tidak dapat menahan diri untuk berkata, sepertinya pemimpin kompetisi sekte kali ini telah tumbang. Pada saat yang sama, beberapa pejabat senior paviliun pembakaran dupa memandang Xiaoyan yang menghilang di langit, dan tersenyum perlahan, tetapi sekarang Xiaoyan bertekad bulat. Berpikir untuk membangkitkan leluhurnya, Xiao Xuan, tentu saja ia tidak tahu keresahan macam apa yang baru saja ditimbulkannya. Selanjutnya, saatnya untuk menyempurnakan tubuh. Xiaoyan kembali ke ruang latihan yang tenang, pil pemulih jiwa berbentuk abu-abu dipegang erat di tangannya, dan tubuh sekte Ming yang digunakan untuk menampung jiwa Xiao Xuan. Xiaoyan bergumam setelah 3 tulang pemberi dewa dan darah serta darah binatang 5 elemen. Awalnya, Xiaoyan berencana menggunakan tubuh Douxian milik Dong Xuan, tetapi setelah dipikir-pikir, kekuatan para leluhur semasa hidupnya hanyalah puncak Douxian. Yang kuat masih berlarian dengan ketidakpuasan. Terlebih lagi, bahkan jika dia menggunakan tubuh murid Dou di Minculk bintang 6 ini sekarang, jika Xiaoyan tidak memiliki bahan-bahan berharga seperti saripati darah dan anggota tubuh binatang 5 elemen serta tulang kaisar, Xiaoyan tidak akan berani bertarung seperti ini. Kebangkitan membutuhkan kombinasi kekuatan tubuh dan jiwa. Kekuatan Xiao Xuan selama hidupnya mencapai puncak Dou Sheng, dan tidak akan sulit untuk menerobos Dou Di setelah kebangkitan, tetapi akan sangat sulit untuk membuat terobosan di Dou Di. Soal tubuh Dong Xuan, serahkan saja pada pamannya, Raja Naga Emas. Lagi pula, kekuatan Raja Naga Emas setidaknya setingkat Douxian, dan tubuh Douxian bintang 1 itu bahkan telah berbuat salah padanya. Lakukan. Xiaoyan segera mulai melakukannya. Dengan satu jentikan telapak tangannya, tubuh murid sekte Ming itu langsung melayang di udara oleh Xiaoyan. Sedangkan tubuh petarung immortal yang kuat itu jelas digunakan oleh pamannya, Raja Naga Emas. Namun, Xiaoyan juga tak berdaya. Meskipun tubuhnya semakin kuat, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan rendah, tetapi kekuatan Xiao Xuan telah mencapai puncak Dou Sheng bintang 9 sebelum kematiannya, dan ia juga selangkah lagi menuju Dou Di. Namun, dengan mengandalkan ramuan penyembuh jiwa, ditambah saripati, darah, anggota tubuh, dan sumsum tulang dari binatang 5 elemen, serta tulang kaisar, Xiaoyan memiliki keyakinan untuk membiarkan Xiao Xuan menerobos Dou Sheng dan mencapai Kaisar Dou. Namun, saya tidak tahu apakah mereka bisa mencapai level Dou di bintang beberapa. Kekuatan murid sekte Ming ini adalah Dou di bintang 6,
dan level tertinggi tidak bisa melebihi kategori ini. Ia memanggil mayat itu dan segera menutupinya dengan kristal es. Rupanya, Xiaoyan menggunakan sebagian kekuatan api Dian untuk mencegah mayat itu membusuk agar tetap utuh. Saat berikutnya, Xiaoyan dapat memurnikan tubuhnya dengan mudah. Lagi pula, ia memiliki pengalaman memurnikan tubuhnya di benua Doqi, jadi pemurnian tubuhnya kali ini sangat mudah. Dalam benaknya, dia terus mengingat tindakan pencegahan untuk memurnikan tubuh, dan kemudian pikirannya tenggelam, dan jejak api kaisar muncul langsung di tangannya, lalu melilit mayat itu. Wengom, Dian yang berwarna-warni baru saja menyentuh mayat yang terbungkus kristal es, dan sutra es itu langsung mencair lalu perlahan menghilang. Meskipun orang ini sudah mati, untuk mencegah hal ini terjadi, pertama-tama kita harus mengendalikan kekuatan jiwanya, kata Xiaoyan. Lagi pula, jika orang ini memiliki sedikit kekuatan jiwa yang tersisa, itu akan memengaruhi leluhur yang telah dibangkitkan. Lagi pula, kekuatan jiwa orang ini terlalu kuat untuk Xiao Xuan. Boom, lakukan saja apa yang kau katakan. Kekuatan jiwa yang besar mengendalikan Dian dan langsung menyerbu bagian dalam mayat, bukan hanya kekuatan jiwanya, tetapi bahkan seluruh mayat. Dibersihkan lagi, sepertinya khawatir itu tidak perlu. Setelah beberapa pemeriksaan, ternyata tidak ada yang serius, dan Xiaoyan merasa lega. Selanjutnya, kita harus menambahkan tulang-tulang kaisar. Sudut mulut Xiaoyan bergerak. Meskipun kekuatan mayat ini telah mencapai Kaisar Do bintang 6 sebelum kematiannya, demi pencapaian Xiao Xuan di masa depan, Xiaoyan tentu saja berusaha meningkatkan derajat tirani tubuhnya. Tak terlihat, kerangka kaisar baru saja muncul, dan tiba-tiba terasa ada perubahan di ruang ini. Kerangka kaisar ini diperoleh Xiaoyan dari reruntuhan di sisi keluarga Yue tepat setelah ia tiba di benua Xuanling. Bum bum bum, tulang-tulang kaisar sangat kuat, bahkan Xiaoyan, seorang kaisar yang sangat kuat, terbakar selama setengah jam. Tulang kaisar, terus terang saja, adalah tulang mayat yang sangat kuat. Temperatur semacam itu secara alami siap untuk menyatu dengan tubuh dan meningkatkan tirani tubuh. Serahkan padaku. Melihat bahwa temper sudah hampir tiba, Xiaoyan langsung berteriak. Tak lama kemudian, ketiga kerangka berbadan putih susu itu langsung diminum Xiaoyan dan dibenamkan ke dalam tubuh. Dan tubuh menjadi sangat kuat setelah menambahkan 3 tulang. Ada juga anggota tubuh binatang 5 elemen. Xiaoyan meliriknya dan menemukan bahwa anggota tubuh binatang 5 elemen itu juga merupakan harta karun langka. Pada titik ini, tirani badan ini tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Do bintang 8. Tapi apa yang harus kulakukan selanjutnya? Melihat mayat itu sudah ditempa dan memegang pil jiwa yang bisa kembali wujud di tangannya, Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Sabu-sabu. Setelah menyentuhnya selama beberapa menit, cahaya redup perlahan muncul di antara alis Xiaoyan. Sinar cahaya ini adalah jejak terakhir kekuatan jiwa leluhurnya Xiao Xuan. Apa yang disebut jejak terakhir kekuatan jiwa sebenarnya adalah jejak kehidupan. Hal semacam ini hanya dapat dilihat oleh orang kuat yang telah melangkah ke alam kaisar dengan kekuatan jiwa. Jika tidak, bahkan orang kuat yang telah menginjakkan kaki di puncak Kaisar Do tidak akan dapat mendeteksinya. Secara umum, kebangkitan membutuhkan kekuatan jiwa, sementara esensi darah dan pil pembentuk jiwa membutuhkan kekuatan jiwa untuk ditelan. Lagi pula, jika Anda ingin kembali menempati tubuh baru, Anda harus melewati proses penempaan tubuh tersebut untuk benar-benar menguasainya. Namun, penampilan leluhurnya Xiao Xuan saat ini membuat Xiaoyan sedikit malu. Karena dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan, orang terkuat yang pernah mendominasi benua Doqi, telah tumbang. Jika bukan karena makam surgawi, ia pasti sudah musnah. Dan pada akhirnya, setelah Xiao Xuan membakar kekuatan jiwanya yang tertinggal di makam surgawi dan membiarkan Xiaoyan melangkah ke dalam jiwa kaisar, Xiaoyan cukup beruntung untuk menerima jejak kehidupan seperti itu, hanya untuk kebangkitan hari ini. Sesuai dengan waktu ketika tubuh disempurnakan untuk Yang Mulia Skyfire sebelumnya. Meskipun pemurnian tubuh dan pil obat berhasil, jejak kehidupan harus ditelan oleh pil obat agar dapat memasuki tubuh baru dengan lancar. Baru setelah itu, kehidupan baru dapat dibangkitkan sepenuhnya. Namun, para leluhur terlihat seperti ini, hanya jejak kehidupan terakhir tanpa spiritualitas yang tersisa, dan beberapa hanya menyimpan jejak kehidupannya. Bagaimana cara menelan pil obatnya? Xiaoyan memegang pil itu dengan satu tangan. Pil pemulih jiwa, dengan tangan lainnya memegang jejak kehidupan Xiao Xuan. Tidak masalah, coba saja dulu, baru bicarakan. Melihat mayat yang berkilauan di udara, Xiaoyan juga tahu bahwa jika dia melewatkan waktu itu, kemungkinan besar dia akan gagal. Setelah beberapa saat, Xiaoyan langsung mengocok darah binatang 5 elemen dengan erat,
lalu pil pengubah wujud itu langsung dibenamkan ke dalam jejak kehidupan Xiao Xuan. Begitu terjadi perubahan, ia segera menuangkan darah itu ke tubuhnya. Brak, tepat saat pil pengubah wujud itu dituangkan ke dalam jejak kehidupan Xiao Xuan, sebuah kejutan tiba-tiba terpancar darinya. Merasakan kejadian tiba-tiba ini, Xiao Yan terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Semoga tidak gagal. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia langsung melemparkan jejak kehidupan dan pil pengubah wujud ke mayat itu, seolah-olah ia ingin menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan dengan ini. Bum bum bum, kegelisahan itu hanya berlangsung sekitar 1 menit. Tiba-tiba, jejak kehidupan Xiao Xuan langsung memuntahkan pil jiwa yang mengembalikan bentuk, dan cahaya jejak kehidupan itu kembali tenang. Adapun pil jiwa yang mengembalikan bentuk, ia tergeletak dengan tenang. Tidak ada kerusakan pada mayat itu. Apa kau gagal? Xiao Yan tak dapat menahan sudut mulutnya berkedut saat melihat pemandangan ini. Tampaknya ingin menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan dengan jejak kehidupan ini tidak sesederhana yang dipikirkan Xiao Yan. Gagal. Xiao Yan langsung mengerutkan kening saat melihat jejak kehidupan Xiao Xuan dan pil pengubah wujud yang utuh di langit. Meskipun pil peremajaan bentuk memiliki efek magis untuk menghidupkan kembali jiwa, ia membutuhkan kekuatan jiwa atau sisa untuk melahapnya, dan ia hanya dapat bekerja dengan mengandalkan kekuatan obat misterius dari pil tersebut. Namun, jejak kehidupan leluhur Xiao Xuan ini hanyalah jejak spiritualitas, dan mustahil menyebutnya jiwa yang tersisa. Dalam hal ini, jelas tidak ada cara untuk melahap pil peremajaan jiwa, dan mustahil untuk menelan pil peremajaan jiwa. Memurnikan pil obat, jika tidak dapat dimurnikan, tidak dapat dibangkitkan. Ini adalah serangkaian sebab dan akibat. Tidak, semuanya sudah sampai pada titik ini, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat, meskipun hanya ada secercah harapan, ia tidak bisa menyerah. Lagi pula, Xiao Xuan masih leluhur klan Xiao mereka, dan ini saja tidak bisa menyerah di tengah jalan. Kekuatan jiwa. Xiao Yan mendengus pelan, dan tiba-tiba sebuah kekuatan jiwa menyerbu ke arah tanda kehidupan, mencoba merangsang spiritualitas tanda kehidupan tersebut. Petik 2 petik 2. Kekuatan jiwa Xiao Yan melekat pada cahaya jejak kehidupan, dan beberapa menit berlalu tanpa gerakan apapun. Sialan, Xiao Yan menggerutu dalam hati. Berdasarkan persepsinya, Xiao Yan seolah merasakan jejak kehidupan ini seperti benda mati, tanpa napas. Tapi ini jelas salah, dia hanya melemparkan pil pengembali bentuk ke dalamnya. Jika bukan karena jejak sinar kehidupan yang memuntahkan pil pengembali bentuk, Xiao Yan juga akan tahu bahwa itu adalah benda mati. Tanda klan, bangun. Sesaat kemudian, Xiao Yan merasakan secercah tekad di hatinya, lalu sebuah pola kuno berwarna gelap perlahan menempel di dahinya. Melalui pola itu, gelombang teror yang tak terlukiskan perlahan muncul. Petik 2 petik 2. Di hadapan kemunculan Xiao Yan, jejak kehidupan itu masih tidak bergerak. Kekuatan tanda klan, maju. Xiao Yan mengendalikan pikirannya dan menembak tanda kehidupan. Bahkan di benua Doqi, Xiao Xuan mempertahankan garis keturunan terakhir keluarga Xiao dan menukar darahnya sendiri. Xiao Yan sama bodohnya dengan penggunaan tanda klan sejak bayi. Sabu-sabu, kekuatan garis keturunan klan, dengan sedikit misteri, tercurah langsung ke dalam cahaya jejak kehidupan. Pada saat berikutnya, ada beberapa gerakan samar dalam jejak kehidupan yang selalu tenang. Benar saja, melihat pemandangan ini, Xiao Yan tak kuasa menahan kegembiraan di wajahnya, lalu ia meningkatkan kekuatan tanda klan dan melangkah maju melawan tanda kehidupan. Tidak ada gerakan lagi, namun, saat Xiao Yan mengendalikan kekuatan di garis keturunan klan melawan jejak kehidupan, kecuali sedikit gerakan di awal, tidak ada gerakan sama sekali. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aneh, Xiao Yan tak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya dan mengatakan sesuatu. Lupakan saja, ayo bertarung. Saat berikutnya, Xiao Yan menggertakkan giginya dan berkata langsung ke tanda kehidupan. Sisi, ujung jari Xiao Yan langsung mengerahkan kekuatan, dan kemudian setetes darah menyembur keluar seketika. Esensi darah Xiao Yan. Bagi Xiao Yan, setetes esensi darah adalah beban yang sangat berat. Jika bukan karena menyelamatkan leluhur, Xiao Yan tidak akan mau mengambilnya. Lagi pula, esensi darah dipadatkan dari kekuatan di dalam tubuhnya sendiri, dan harganya sangat mahal. Pergi, melihat setetes esensi darah merah tua ini, napas Xiao Yan pun sedikit tersengal-sengal. Namun, kali ini, dia jelas tidak mempedulikannya, dan langsung menuju cahaya jejak kehidupan Xiao Xuan. Crash! Begitu esensi darah mencapai jejak sinar kehidupan, cahaya jejak kehidupan yang selalu tenang tiba-tiba meledak, lalu melahap esensi dan darah Xiao Yan, lalu kembali damai.
Seharusnya sudah hampir berakhir. Melihat esensi darahnya ditelan oleh cahaya jejak kehidupan, Xiao Yan jelas merasakan cahaya jejak kehidupan semakin padat. Setelah beberapa menit berlalu, Xiao Yan berbicara perlahan. Kalau begitu, cobalah sekali. Xiao Yan mengambil keputusan, dan langsung mengendalikan pil pengembalian bentuk jiwa untuk menghadapi tanda kehidupan. Namun kali ini, jejak kehidupan itu tetap tidak bergerak, tidak peduli bagaimana pil kebangkitan jiwa digerakkan, ia tetap tidak bergerak. Ini, masalahnya telah mencapai titik ini, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk mengumpat. Petik 2 petik 2. Di ruang latihan, Xiao Yan telah menciptakan penghalang jiwa, jadi wajar saja jika keadaan di dalamnya tidak terlihat dari luar. Saat ini, di dalam sangat sunyi. Paman Si, jangan dilihat lagi, cepat keluar. Tak ada pilihan lain, Xiao Yan terpaksa melepas cincin Kaisar Yan di telapak tangannya, lalu berkata dengan getir. Hehe, kerja bagus. Raja Naga Emas benar-benar memperhatikan tindakan Xiao Yan saat ia menerima cincin itu. Pemurnian pil obat dan tubuhnya oleh Xiao Yan secara alami terpancar di matanya. Benar saja, Xiao Yan menatap hantu yang muncul dari cincin itu, dan langsung berkata dengan gembira. Hantu ini adalah pamannya, Raja Naga Emas. Hanya saja napas tubuh Raja Naga Emas saat ini membuat Xiao Yan merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es 10.000 tahun. Anak kecil, kau pintar sekali, bagaimana kau tahu aku sudah bangun? Raja Naga Emas baru saja muncul dan tersenyum pada Xiao Yan. Bagi Xiao Yan, bahkan sebagai Raja Klan Naga, dia harus mengaguminya. Hei, aku sudah samar-samar menebaknya sejak memasuki reruntuhan bulan terang, tapi aku belum pernah bisa memastikannya. Kemunculan Chang Longlu kemudian membuatku yakin, kata Xiao Yan sambil menyeringai. Aku tidak kenal guru itu. Bagaimana pemulihan pamanmu? Tanya Xiao Yan dengan suara berat. Sepertiga dari pemulihan, kata Raja Naga Emas. Sumber kehidupan memang langka, tetapi jelas mustahil untuk mengandalkan benda itu untuk memulihkan puncaknya. Sepertiga, Xiao Yan mengangguk sambil berpikir, lalu berkata, Hehe, jangan remehkan sepertiga kekuatanku. Hanya sepertiga kekuatanku saja sudah setara dengan semut-semut Raja Xuanling dari keluarga kerajaan Xuanling. Aku bisa melompat mati hanya dengan kentut. Raja Naga Emas menatap Xiao Yan dengan saksama, lalu langsung berkata, kesombongan di dalamnya sama sekali tidak tersembunyi. Kentut bisa membunuhnya. Xiao Yan tercengang oleh kata-kata tiba-tiba dari Raja Naga Emas. Namun, memang benar bahwa eksistensi seperti Raja Naga Emas harus digolongkan sebagai salah satu yang tertinggi di dunia 1000 besar ini. Meskipun Raja Xuanling mengatakan bahwa kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat pertempuran para dewa, di mata Raja Naga Emas, ia tetap tidak berbeda dengan semut. Paman Master, jenazah ibu pohon bodi roh abadi dan seorang prajurit abadi yang kuat telah disiapkan untukmu. Seharusnya jenazah itu dapat memurnikan tubuhmu. Melihat pria tua yang ramah di depannya, Xiao Yan tiba-tiba menatapnya. Ketika ia tiba di bayangan Yao Lao, hidungnya langsung terasa masam, dan emosi yang tak terlukiskan mengalir ke dalam hatinya. Ya, tapi untuk saat ini, mari kita hidupkan kembali leluhurmu dulu. Xiao Yan melirik Xiao Yan, tetapi cairan berapi keluar dari mata naga raksasa itu, yang jelas juga tertangkap oleh Xiao Yan. Anak ini terharu, mari kita hidupkan kembali leluhurmu dulu. Raja Naga Emas merasa sangat terhibur. Sepertinya murid yang disukai lelaki tua itu oleh Kaisar Tuo Shegu benar-benar tiba-tiba muncul. Ya, Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu. Tugas paling mendesak sekarang adalah membangkitkan leluhur Xiao Xuan terlebih dahulu. Saya telah melihat situasi kebangkitan leluhur Anda di Naji. Ceritakan tentang situasinya. Meskipun Raja Naga Emas sudah memiliki solusi di hatinya, ia masih perlu menyembuhkan penyakitnya, katanya. Paman, leluhurku bernama Xiao Xuan, dan dia adalah patriark klan Xiao yang garis keturunannya diputus oleh Kaisar Do dari klan Xiao di benua Doki kita. Para leluhur dianugerahi bakat luar biasa. Di benua Doki kita, yang kekurangan ki asal, para ahli yang berhasil mencapai puncak Do Sheng bintang 9 dengan usaha mereka sendiri hanya selangkah lagi dari para ahli Kaisar Do. Namun, karena jatuhnya garis keturunan Kaisar Do, kekuatan para anggota klan melemah, sehingga status klan Xiao semakin merosot. Oleh karena itu, dengan dorongan para anggota klan, para leluhur memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan para anggota klan untuk menyerang Kaisar Do. Saat itu, hampir 3/4 klan Xiao yang kuat berkumpul, tetapi ketika kami menerobos, kami diserang oleh klan jiwa, yang menyebabkan klan Xiao kami langsung jatuh ke dalam kekuatan kecil di 8 klan kuno benua Doki. Namun pada saat itu,
Meskipun mengumpulkan kekuatan hampir sebagian besar garis keturunan klan dan kekurangan ki asal, tetap saja itu adalah kegagalan. Kemudian, para leluhur maju ke tingkat Sudodo di dalam waktu singkat, memukul mundur klan jiwa, sehingga menyelamatkan beberapa garis keturunan. Para leluhur juga gugur setelah perang itu, dan jejak kekuatan jiwa masih tersisa di makam surga. Lalu para leluhur memberiku banyak bantuan, dan bahkan kekuatan jiwa setelah pembakaran spontan terakhir membantuku menembus jiwa kaisar. Adapun jejak kehidupan di depanku, itu setelah para leluhur secara spontan membakar jiwa, dan aku menembus jiwa kaisar. Xiaoyan mengenang, tetapi setiap kali aku membicarakan hal ini, hatiku terasa sangat tidak nyaman. Jadi begitu, jejak kehidupan ini adalah hasil dari pembakaran spontan kekuatan jiwa, tak heran kukatakan itu akan terasa familiar. Setelah Raja Naga Emas mendengarnya, meskipun Xiaoyan mengatakannya dengan enteng, ia tetap sedikit mengagumi Xiao Xuan. Jangan bicara lagi, di benua Doqi, aku pernah mendengar Tuo Shi berkata sebelumnya bahwa tanpa ki asal, mustahil memiliki Dodi yang kuat. Xiao Xuan ini bahkan telah berkultivasi hingga puncak Seindo bintang 9 dengan ketekunannya sendiri, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Sungguh berbakat, Tuan, karena Anda sudah melihat situasi tadi, bagaimana Anda akan menyelesaikannya? Tanya Xiaoyan dengan sedikit khawatir. Jejak kehidupan, inilah kekuatan kehidupan yang ditinggalkan oleh sedikit kesempatan setelah orang kuat secara spontan menyalakan kekuatan jiwanya. Hal ini, terus terang saja, adalah peluang kebangkitan yang paling lemah. Jika leluhurmu masih memiliki kekuatan jiwa, sangat mudah untuk mengatasinya dengan pil obat di tanganmu, kata Raja Naga Emas sambil berpikir sejenak. Tidak apa-apa, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya saat mendengar kata-kata itu. Namun, dalam situasi seperti ini, itu bukan hal yang mustahil. Melihat emosi Xiaoyan yang tiba-tiba muncul, Raja Naga Emas tersenyum perlahan dan menghiburnya. Apa yang bisa aku lakukan? Xiaoyan sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, dan langsung bertanya dengan suara keras. Kekuatan tubuhmu terlalu besar. Jika jejak kehidupan ini dimasukkan secara gegabah, kemungkinan kegagalannya sangat tinggi, dan jejak kehidupan leluhurmu juga sangat lemah dan harus diperkuat. Induk pohon bodi peri, apakah itu ada di tanganmu? Begitu Raja Naga Emas selesai berbicara, ia menatap ekspresi terkejut Xiaoyan dan bertanya. Yah, benda itu diperlukan untuk memulihkan kekuatan puncak pamanmu. Xiaoyan menyetujui dengan lembut, tidak mengerti mengapa Raja Naga Emas menyebutkan hal itu di saat seperti ini. Keluarkan, kata Raja Naga Emas setelah memastikannya. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia tidak ragu-ragu, dan langsung mengeluarkan induk pohon bodi peri. Begitu induk pohon bodi peri dikeluarkan, ruang di sekitarnya tiba-tiba memadat, sungguh aneh. Itu benar-benar induk dari pohon bodi peri. Raja Naga Emas menatap tanaman yang diselimuti lingkaran daun hijau itu, dan berkata dengan gembira. Paman Si, ini, Xiaoyan bertanya-tanya. Induk pohon bodi peri ini akan memulihkan kekuatan puncak Raja Naga Emas, dan hanya berguna bagi tubuh jiwanya. Leluhurnya telah lama menjadi jejak kehidupan, dan benda ini tampaknya tidak berguna baginya. Jangan khawatir, aku punya kebijaksanaanku sendiri. Raja Naga Emas tampaknya melihat keraguan Xiaoyan dan mengingatkannya dengan lantang. Kalau begitu, hal selanjutnya tentang jejak kehidupan akan diserahkan kepada paman, kata Xiaoyan. Ya, aku akan memperkuat jejak kehidupan ini dan membangkitkan spiritualitas di dalamnya. Soal kesuksesan lainnya, aku khawatir kau masih perlu mengandalkan dirimu sendiri. Lagi pula, aku tidak punya kemampuan untuk memurnikan tubuh orang lain, kata Raja Naga Emas. Baiklah, Xiaoyan hanya setuju, dan dengan bantuan pamannya, Xiaoyan merasa lega. Kaca, setelah beberapa saat, Raja Naga Emas menatap induk pohon bodi peri, lalu dalam bayangannya, tangan kirinya berubah menjadi cakar naga emas raksasa, dan di bawah tatapan Xiaoyan yang tertegun, ia langsung menghadapinya. Pergilah bersama cakar induk pohon bodi peri. Bang bang bang. Terdengar suara kecil, lalu ada sehelai daun hijau kecil yang melingkari pohon induk bodi peri, yang langsung ditebang oleh Raja Naga Emas. Cakar yang tajam sekali. Penglihatan Xiaoyan sungguh luar biasa, dan ia secara alami merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cakar naga emas milik Raja Naga Emas. Xiaoyan tahu persis betapa kuatnya induk pohon bodi abadi. Sekarang Xiaoyan, bahkan jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan kekuatan api suci, ia tak mampu menggoyahkannya, dan Raja Naga Emas pun begitu mudahnya seperti daun. Dapat dilihat bahwa kekuatan Raja Naga Emas ini sungguh mengerikan. Dan kekuatan semacam itu, menurut perkiraan Xiaoyan, saya khawatir dia bisa membunuhnya dalam sekejap. Itu benar-benar barang bagus.
Sehelai daun di pinggiran saja sudah sedikit meningkatkan kekuatan jiwaku. Raja Naga Emas menatap daun hijau di tangannya, lalu berhenti bicara. Saat berikutnya cairan keemasan tiba-tiba mengalir keluar dari tengah alis Raja Naga Emas, dan tepat saat cairan keemasan itu mengalir keluar, cairan itu segera membungkus dedaunan hijau dan melesat menuju jejak kehidupan Xiao Xuan. Hulala, dan dengan cairan emas misterius dari Raja Naga Emas dan sehelai daun dari induk pohon bodi peri, jejak kehidupan yang tadinya tenang, justru bertambah pesat. Perasaan itu bagaikan wadah kosong yang segera diisi. Spiritualitas jejak kehidupan pun perlahan terbangun, bahkan kekuatannya pun meningkat pesat. Selanjutnya, kuserahkan padamu. Raja Naga Emas melakukan semua ini dengan santai, lalu minggir. Segel kehidupan Xiao Xuan, Raja Naga Emas, telah menggunakan caranya sendiri untuk memaksimalkan pelepasan spiritualitasnya. Keberhasilan atau kegagalan hanya dapat ditentukan oleh Xiao Yan. Oke, Xiao Yan tentu saja sangat gembira saat mendengar ini. Melalui tulisan tangan pamannya, Raja Naga Emas, jejak kehidupan sebenarnya samar-samar menunjukkan jejak spiritualitas. Bentuk pil pemulih jiwa, berikan padaku. Teriak Xiao Yan keras, lalu pil yang tadinya tertancap di luar tanda kehidupan tiba-tiba menancap di dalamnya. Orang-orang dari klan Xiao, ketika pil obat memasuki jejak kehidupan Xiao Xuan, jejak kehidupan itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat samar. Suara ini adalah suara leluhurnya Xiao Xuan. Mengenai Xiao Xuan, saya baru saja membaca buku aslinya dengan saksama, dan ada cerita tambahan tentang Xiao Xuan dan jiwa kaisar, jadi saya akan menceritakan sedikit di sini. Leluhur, jangan terburu-buru, sekarang adalah kesempatan yang baik untuk memulihkanmu, kata Xiao Yan dengan sedikit rasa lega di hatinya saat mendengar suara yang sangat familiar itu. Suara ini persis sama dengan apa yang saya dengar di benua Doki. Bocah, kau punya hati. Sebenarnya, jejak terakhir spiritualitas Xiao Xuan masih tersisa di jejak kehidupan, dan spiritualitas itu telah mencapai titik di mana hampir bisa dikatakan hancur, tetapi Raja Naga Emas bergantung pada induk pohon bodi peri. Efek yang tak tertandingi dari pemeliharaan jiwa dan kekuatan unik Raja Naga hampir tidak dapat melepaskan jejak kebijaksanaan ini. Kalau tidak, jika tidak ada Raja Naga Emas, aku khawatir Xiao Yan ingin menghidupkan kembali Xiao Xuan. Barusan, Raja Naga Emas tampak meremehkan, tetapi hanya Raja Naga Emas yang tahu kesulitannya. Ya, ada suara pelan dalam jejak kehidupan. Melalui teknik Raja Naga Emas tadi, dan dengan pil peremajaan jiwa Xiao Yan, jejak kehidupan Xiao Xuan penuh vitalitas saat ini, yang merupakan waktu yang tepat untuk kebangkitan. Leluhur Xiao Xuan, berikan sedikit kekuatan jiwa kepadamu. Saat berikutnya, Xiao Yan langsung membungkus tubuh halus itu dengan tubuh Kaisar Yan lagi dan berkata, "Jalan." Jejak kehidupan mendengar kata-kata itu, seberkas cahaya redup menyebar sedikit, dan menuju telapak tangan Xiao Yan. "Serahkan padaku." Xiao Yan baru saja menyentuh jejak kekuatan jiwa ini di tangannya, tetapi tanpa melihatnya, dia langsung membungkus kekuatan jiwa Xiao Xuan dengan Kaisar Yan dan berjalan menuju tubuhnya. Langkah ini penting. Lagi pula, semua kekuatan jiwa dalam tubuh baru ini telah dihapus oleh Xiao Yan. Jika kau ingin dibangkitkan, kau pasti membutuhkan kekuatan jiwa untuk memelihara tubuh, agar tubuh terbiasa dengan kekuatan jiwa Xiao Xuan. Tidak akan ada pengecualian. Bum bum bum. Tepat saat kekuatan jiwa Xiao Xuan memasukinya, sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar. Diam. Melihat ini, Xiao Yan tak kuasa menahan gelombang mengerikan yang langsung muncul, menekan kegelisahan itu. Dalam waktu singkat, tubuhnya dipenuhi api, dan pada saat yang sama, kekuatan jiwa Xiao Xuan telah memenuhi tubuhnya. Para leluhur telah menelan pil pemulih wujud, dan sekarang mereka kekurangan saripati darah. Xiao Yan mengangguk pelan, melangkah dengan sangat hati-hati, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Melihat semuanya sudah siap, Xiao Yan segera mengeluarkan saripati darah binatang 5 elemen dari cincin koleksi. Sebuah botol giok yang sangat indah muncul, dan di dalam botol giok tersebut, aliran darah berwarna-warni diam-diam menunggu di dalamnya. Dan melalui botol giok ini, Anda juga bisa merasakan kekuatan yang amat sangat berdarah dan dahsyat darinya. Sabu-sabu, teknik Xiao Yan sangat cepat, langsung memproyeksikan botol giok ke tubuhnya, lalu mengandalkan Dian, esensi darahnya langsung meledak dan memercik ke tubuhnya tanpa setetes pun. Begitu saripati darah itu menodai tubuh, tubuhnya tiba-tiba berkedut, seolah-olah kekuatan dalam darah itu terlalu kuat, tetapi untungnya, dengan Xiao Yan yang menetralkannya, tidak terjadi gangguan besar. Akan tetapi, daging dan darah di tubuhnya cepat terkikis. Setelah beberapa saat, melalui saripati darah binatang 5 elemen, ia telah berubah menjadi tubuh tulang putih, dan darahnya tumbuh liar.
Alasan melakukan langkah ini adalah untuk mengubah batas tubuh, dan yang lainnya adalah untuk mengubah penampilan, jika tidak maka akan menjadi hal yang merepotkan ketika orang-orang Minjiao mengetahuinya. Setelah menyentuhnya sekitar 1 jam, tubuhnya menjadi lebih lembut, dan bahkan kulitnya menjadi kemerahan. Leluhur, masuklah. Saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba terbuka, dan Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan suara berat. Mendengar kata-kata itu, jejak kehidupan Xiao Xuan tiba-tiba tertanam di tubuhnya, dan pada saat yang sama, aliran api kaisar yang sangat menyilaukan juga membakar tubuhnya. Dan saat jejak kehidupan Xiao Xuan mengalir ke tubuhnya, gelombang misterius segera terpancar dari jejak kehidupan itu, dan perlahan menyebar ke anggota tubuh dan tulang-tulang energi. Dan ketika Xiaoyan melihat ini, dia juga tidak bicara omong kosong. Dengan jentikan jarinya, 5 tetes esensi darah tiba-tiba mengalir dari ujung jarinya dan menuju ke tubuhnya. Meskipun ada esensi darah dari binatang 5 elemen, rasa dari klan Xiao tetap hilang. Namun, 5 tetes esensi darah baru saja muncul, dan Xiaoyan merasakan kelemahan yang kuat di tubuhnya. Jelas, 5 tetes esensi darah tersebut merupakan beban yang sangat besar bagi Xiaoyan. Anak ini memang orang yang menjunjung tinggi cinta dan kebenaran. Raja Naga Emas di sampingnya tidak menghentikan Xiaoyan, malah mengagumi keberanian Xiaoyan. Weng om. Begitu kelima tetes esensi darah merah tua itu sampai ke tubuhnya, sebuah kekuatan tolak yang dahsyat langsung menolaknya, lalu dengan cepat mengalir kembali ke Xiaoyan. Ini, leluhur, kamu. Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh saat melihat pemandangan tiba-tiba ini. Kelima tetes saripati darah ini dikentalkan oleh Xiaoyan untuk leluhur Xiao Xuan, tetapi setelah jejak kehidupan Xiaoyan diintegrasikan ke dalam tubuhnya, ia langsung mengirimkan kelima tetes saripati darah itu kembali ke Xiaoyan. Xiao Xuan tahu banyak tentang esensi darah. 5 tetes esensi darah ini bisa dikatakan sangat menguras Xiaoyan, dan Xiaoyan adalah harapan klan Xiao mereka. Esensi darah ini memengaruhi fondasi. Namun, dapat dilihat bahwa tekad Xiaoyan untuk membangkitkan leluhurnya Xiao Xuan leluhur, bertahan. Pada langkah terakhir ini, keberhasilan atau kegagalan ada di tanganmu. Xiaoyan menatap jejak kehidupan di tubuhnya, tetapi ia tak bisa menahan rasa khawatir. Berhasil, tanya Raja Naga Emas perlahan, sambil menatap sosok yang kekuatannya perlahan bangkit di tubuhnya. Belum, sekarang semua pekerjaan sudah selesai, hal berikutnya adalah menunggu. Hanya leluhur yang mampu bertahan dari tempaan Kaisar Yan dan perlahan-lahan menguasai tubuh ini yang bisa disebut sukses, ujar Xiaoyan dengan ekspresi serius. Langkah selanjutnya adalah langkah yang paling penting dan krusial. Jika kau tak mampu menahan tempaan Kaisar Yan, aku khawatir jejak kehidupan terakhir ini akan musnah menjadi abu. Boom! Api yang berkobar terus berkobar di dalam tubuh, dan terjadilah pertikaian yang amat sengit di dalam tubuh. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Sepanjang hari ini, Xiaoyan terus memandangi tubuh itu, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untungnya, kegelisahan di tubuh itu, yang awalnya sangat intens, kini menjadi tenang. Xiaoyan bisa merasakan aura familiar yang perlahan-lahan tengah lahir di tubuh ini. Di mana ini? Suara yang sangat familiar perlahan keluar dari mulut Xiao Xuan yang terbangun. Akhirnya berhasil. Mendengar suara yang familiar ini, batu besar di hati Xiaoyan akhirnya jatuh, dan senyuman terpancar dari sosok di depannya.